Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1848. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Seharusnya juga memasuki penjara Laut Mati bersama dengan leluhur batu tanpa diduga bertahun-tahun telah berlalu. Dan mereka telah menembus ranah semi kaisar. Serangkaian diskusi terdengar dan hati semua orang terguncang hebat. Jantung mereka berdebar kencang karena ketakutan. Ahli kuat yang memasuki penjara Laut Mati muncul dengan aneh saat ini dan langsung mengkhianati tuan yang mengirimnya. Adegan aneh seperti itu membuat semua orang merasa merinding tanpa bisa dijelaskan. Saya khawatir sesuatu yang besar akan segera terjadi pada Laut Mati. Tuan Si Huang ini sudah lama sekali karena identitasnya disebutkan oleh Kaisar Si Huang. Leluhur hantu patung batu tidak bisa berekspresi dan dia hanya menanggapi dengan acuh tak acuh sementara tangannya terus bergerak. Boom! Serangkaian rantai hitam menutupi kekosongan mengikat Kaisar Si Huang dan aura menakjubkan dari formasi kuno melonjak menyebabkan ahli kuat lainnya di sekitar mundur satu demi satu, tidak berani mendekat. Mereka semua mengubah ekspresi mereka dan melihat formasi kuno di depan mereka. 4 harta karun tingkat semi kaisar melayang memancarkan aura yang luar biasa, menjebak Kaisar Si Huang di dalamnya. Aura itu cukup kuat untuk dengan mudah mencabik-cabik orang lain yang hadir, yang mereka tidak berani mendekat. Bahkan aura Kaisar Si Huang pun samar-samar ditekan, tidak dapat dilepaskan. Sombong sekali, patung batu, setelah bertahun-tahun kamu telah menjadi begitu berani, sehingga kamu bahkan tidak mendengarkan perintah kaisar ini, kata Kaisar Si Huang. Dia menyipitkan matanya. Pengkhianatan dari leluhur hantu batu dan Immortal Silau membuatnya merasa sangat kuat bahwa ada sesuatu yang salah di sini, dan dia tahu bahwa pasti ada yang salah dengan itu. Bagus sekali, apakah kamu pikir kamu dapat menjebak kaisar ini dengan hanya beberapa harta tiruan palsu? Konyol. Kamu tidak tahu apapun tentang kekuatan kaisar. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong, Kaisar Si Huang menengus dingin pupil matanya sedingin es, dan saat berikutnya napas kaisar yang tak berujung keluar dari tubuhnya. Duar. Napas batu yang luas menyapu seperti lautan yang luas, dan hantu batu kuno tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Kaisar Si Huang. Hantu-hantu batu ini tampaknya berasal dari zaman kuno seperti meteorit yang jatuh dari langit. Boom! Dia bergegas pergi dalam sekejap, memukul banyak rantai hitam di sekitarnya dengan keras, mencoba melepaskan diri dari rantai hitam yang mengikatnya. Boom! Boom! Raungan yang menusuk telinga bergema di langit dan bumi. Suara tumpul itu seperti genderang raksasa yang memukul keras setiap orang. Setiap orang yang hadir merasakan tubuh mereka bergetar hebat dan sudut mulut banyak orang meluap dengan darah di tempat. Keagungan dari ranah tingkat kaisar begitu menakutkan. Dalam kepanikan semua orang mundur satu demi satu dan pada saat yang sama buru-buru mengangkat kepala untuk melihat medan perang. Ketika mereka melihat ini, pupil mata semua orang menyusut. Apa? Saya melihat dalam formasi kuno satu demi satu rune sederhana terlihat. Rantai nebula bergetar seperti rantai api penyucian dengan kuat memenjarakan kekosongan di sekitar Kaisar Si Huang. Tidak peduli bagaimana Kaisar Si Huang menembak, dia tidak dapat menerobosnya. Mustahil. Dalam formasi kuno, Kaisar Si Huang juga tampak ketakutan dan marah, dan dia melihat sekeliling dengan tak percaya. Formasi kuno macam apa ini tidak dapat menembus napas kaisarnya. Perlu dicatat bahwa meskipun dia hanya proyeksi, namun itu adalah pertemuan sejati kekuatan Kaisar Agung yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan ahli teratas tingkat semi kaisar. Tetapi dia tidak dapat menembus formasi besar yang terdiri dari 4 orang. Lelucon dunia macam apa ini?
Tuan Si Huang, jangan melawan. Dalam formasi besar ini, kamu tidak dapat membebaskan diri sama sekali. Itu hanya melakukan pekerjaan yang tak berguna, kata leluhur hantu batu. Dia berkata dengan dingin. Formasi ini ditata oleh Kaisar Jia Luo Mingju dan kekuatan semi kaisar lainnya, yang mana ini untuk merancang menjebak Kaisar Simei. Di aula istana tempat yang ditinggalkan, bahkan Kaisar Simei di masa kejayaannya bisa terperangkap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa bisa menyadarinya. Meskipun alasan mengapa Kaisar Simei ditekan pada saat itu adalah karena dia juga ditekan oleh Istana Laut Mati, tetapi sekarang Kaisar Si Huang hanyalah proyeksi. Kalian lancang. Wajah Kaisar Si Huang tampak garang dan dia yang selalu tampan akhirnya menjadi garang saat ini. Proyeksi Kaisar Agungnya sebenarnya dijebak oleh beberapa semut. Seberapa agung dia di dunia bawah? Hancurkan untukku. Kaisar Agung Si Huang meraung marah. Boom, boom. Dia melancarkan ribuan pukulan ke sekeliling secara berurutan. Bayangan tinju yang padat jatuh seperti meteor menghantam formasi di sekitarnya, mencoba menghancurkannya dengan paksa. Jiwa ilahi Si Siang, padatkan. 4 ahli teratas seperti leluhur hantu patung batu, serangga pemakan jiwa, immortal silau, dan serangga bermata 1000 meraung secara bersamaan, dan hantu berkabut muncul dari tubuh mereka lalu bergabung menjadi 4 harta karun semi kaisar dengan panik memotivasi formasi tersebut. Di tengah raungan yang keras, Kaisar Si Huang terikat erat, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bisa melepaskan diri. Sialan, tidak heran iblis ini begitu tenang ternyata memiliki cara seperti itu. Di luar formasi kuno, terlihat Molly menatap Kincen yang sedang berlatih di pilar luar angkasa dengan ekspresi ketakutan. Wajahnya muram dan dia merasakan tekanan yang kuat. Semua ini tidak terjadi secara tiba-tiba, itu semua pasti ada dalam rencana Kincen. Di dalam formasi kuno, Kaisar Si Huang terus menembak dengan liar, akan tetapi dia sama sekali tidak dapat menembus formasi roh 4 elemen ini. Hatinya terkejut dan marah, dan dalam kemarahannya, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat banyak ahli kuat yang ada di luar formasi dan meraung. Kalian, sekelompok sampah, masih saja tercengang saat ini, lakukan sesuatu. Mengapa kalian tidak menyerang formasi dengan cepat dan membantu Kaisar ini menghancurkan formasi? Apakah para idiot ini hanya tahu cara menonton saja? Mendengar teriakan dari Kaisar Si Huang, banyak ahli kuat yang terkejut terbangun satu demi satu, saling memandang, menggertakkan gigi dan bergegas maju. Bunuh! Mereka meraung ke langit. Seketika puluhan ahli kuat menyerang formasi secara bersama-sama. Melihat ini, serangga bermata 1000 dan yang lainnya menyipitkan mata dan berteriak, "Boom!" Begitu kata-kata teriakan mereka terucap, keempat kultivator hantu seperti serangga pemakan jiwa semuanya membakar origin ki mereka sendiri. Origin ki menyatu ke dalam formasi dan aura formasi roh 4 elemen kembali melonjak dan rantai hitam muncul dari formasi lalu dengan suara berdenting. Itu langsung menjarah banyak ahli kuat yang menyerang. Dalam sekejap rantai hitam terbang ke arah beberapa kultivator yang terbang ke kejauhan, dan kepala rantai itu seperti bilah tajam menembus tubuh mereka dalam sekejap, memenjarakan mereka di kehampaan. Di tengah jeritan melengking mereka, tubuh kultivator itu menyusut dalam sekejap dan roh serta jiwa mereka terus mengalir pergi. Di bawah mata semua orang tubuh mereka menyusut, dan hanya setelah beberapa saat kemudian mereka menghilang dengan hembusan. Kekuatan yang diserap oleh rantai dengan cepat menyatu ke dalam formasi, memperkuat kekuatan formasi kuno ini sendiri. Apa? Orang-orang yang melihat adegan itu buru-buru mundur, wajah mereka penuh kengerian. Apa yang kalian lakukan di sana? Di dalam formasi besar, Kaisar Si Huang berkata dengan marah lagi. Dalam kehampaan banyak rantai hitam pekat berenang seperti ular roh, siap menyerang dengan keras kapan saja. Semua orang saling memandang dengan cemas, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Omong kosong, sebelum sekejap mata beberapa kultivator jatuh, siapa yang berani untuk maju? Itu hanya misi bagi mereka untuk mati. Jika mereka bisa melakukan, mereka secara alami akan melakukannya. Namun,
mereka harus membayar harga dengan nyawa mereka sendiri, maka lupakan saja. Tidak mudah untuk bisa hidup, jadi mengapa repot-repot bekerja keras untuk mati? Dasar sekelompok sampah, kata Kaisar Si Huang di dalam formasi kuno. Wajahnya pucat dan dia sangat marah. Ketika aku keluar nanti, aku akan memberitahu Kaisar di belakangmu bahwa kamu sangatlah takut mati. Namun semua orang yang mendengarnya tetap tenang, dan jika mereka ingin mengajukan keluhan, mereka dapat mengajukan keluhan nanti. Karena siapapun tidak ingin terluka, bagaimana mereka tidak ingin mati seperti itu saja? Bagus. Melihat semua orang begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak, Molly tiba-tiba berteriak kaget dengan ekspresi gembira di wajahnya. Baru saja dia benar-benar takut setengah mati. Namun sebelum kegembiraan di wajahnya memudar, dia melihat tatapan banyak ahli kuat di kejauhan tiba-tiba tertuju padanya. Dan mata mereka semua berwarna hijau seperti serigala lapar. Tidak baik. Entah mengapa kulit kepala Molly terasa geli dan dia merasa ada yang tidak beres. Orang itu adalah kaki tangannya. Bunuh dia dulu. Ya benar, bunuh. Semua orang tidak berani melakukan apapun pada leluhur hantu batu, serangga bermata 1000 dan yang lainnya, karena mereka ada dalam formasi. Namun Molly yang berada di luar sendirian, mereka tentu saja tidak takut dan segera mereka bergegas untuk membunuh Molly satu persatu. Oh sial, melihat itu wajah Molly tiba-tiba berubah menjadi hijau. Sekelompok bajingan, boom. Pada saat ini tiba-tiba terjadi fluktuasi hebat di lokasi pilar dewa angkasa. Boom, napas angkasa yang mengerikan menghantam. Semua orang mengangkat kepala mereka dengan kaget dan melihat kincen bersinar di seluruh kehampaan di depan. Dan tubuh fisiknya menyatu dengan pilar luar angkasa ilahi di depannya seperti roh. Pada saat ini pilar luar angkasa ilahi menjulang meledak dengan cahayanya, menjulang megah di atas langit dan bumi. Dan pilar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi berputar samar memancarkan kekuatan ruang angkasa yang mengerikan, membuat hati semua orang berdebar-debar. Di antara pilar-pilar itu, tubuh kincen penuh dengan cahaya spasial yang tak berujung, dan kekuatan ruang angkasa meresap ke udara samar-samar berpadu dengan kekuatan ruang angkasa pada pilar-pilar di sekitarnya untuk membentuk keseluruhan yang sempurna. Ini merupakan resonansi ruang angkasa. Telah selesai. Di tengah formasi, kincen tiba-tiba membuka mata menunjukkan kegembiraan. Setelah sekian lama menyempurnakan, pilar ke-9 akhirnya dapat dikendalikan oleh kincen dan jatuh ke tangannya. Bagus sekali, apakah ini formasi ruang terlarang 9 meter, kata kincen. Ketika pilar ke-9 dilebur oleh kincen, pikiran kincen tampak menyatu dengan ruang di sekitarnya. Dan dengan suara mendengung, kesadaran kincen menyebar dengan cepat dan langsung menyatu ke dalam 9 pilar dewa yang sebelumnya telah dikendalikannya. Perasaan menguasai sepenuhnya ruang di sekitar langsung merasuki seluruh tubuh kincen. Dalam pikiran kincen, seluruh laut mati seperti peta datar. Dan di peta ini 9 titik cahaya dinyalakan olehnya yang merupakan 9 pilar dewa di bawah kendalinya. Namun ini hanya berarti bahwa dia telah mengendalikan bagian ruang ini. Dan dia tidak dapat diblokir oleh formasi ruang terlarang 9 meter. Tidak berarti bahwa formasi ruang terlarang 9 meter sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tapi hanya kendali samar ini itu sudah cukup. Dengan 9 titik cahaya ini sebagai pusatnya, kesadaran spiritual kincen menyebar dengan cepat. 10, 11, 12. Di peta datar di benaknya, titik-titik cahaya menyala satu demi satu. Berdasarkan 9 pilar formasi inti, kesadaran spiritual kincen dengan cepat menyebar ke 72 pilar formasi lainnya. Itu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat untuk mengasimilasi pilar-pilar dewa spesial ini. Sungguh kekuatan ruang yang mengerikan. Ini adalah kendali ruang tingkat kaisar yang sebenarnya, kata kincen. Dia memejamkan mata dan merasakan rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, kesadaran spiritual kincen secara bertahap bergabung dengan formasi ruang terlarang 9 meter, dan dia dapat melihat dunia baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Boom! Dalam satu pikiran itu mencakup semua arah. Transparansi tubuh kincen yang sebelumnya tidak mampu menahan keruntuhan terus-menerus karena pulsi jantung ruang angkasa yang sedikit gemetar saat ini. Alih-alih terus pecah, luka-luka yang retak itu seperti menggeliat. Perlahan-lahan sembuh, kelahiran kembali ruang angkasa.
Pencapaian spesial Qinchen setelah menguasai formasi ruang terlarang 9 meter itu terus meningkat dengan kecepatan yang lambat. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Boom! Di bawah mata semua orang, Qinchen meleleh ke dalam kehampaan. Napas ruang angkasa yang cocok dengan langit dan bumi dilepaskan samar-samar menutupi laut mati. Sialan, anak ini bergabung dengan formasi ruang terlarang 9 meter dan pencapaian ruang angkasanya sendiri meningkat pesat. Kita harus menghentikannya, jika tidak, formasi ruang terlarang 9 meter tidak akan lagi dapat menjebak anak ini, kata Kaisar Si Huang melihat pemandangan ini. Kaisar Si Huang yang terperangkap dalam formasi roh 4 elemen tiba-tiba mengecilkan pupil matanya, dan dia segera mengeluarkan suara cemas, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia dapat melihat dengan sekilas bahwa kekuatan ruang di tubuh Qinchen meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, dan ada sedikit tanda-tanda seorang Kaisar Agung. Dan ini menandakan bahwa dia memahami kekuatan Daoyun di tingkat Kaisar. Kaisar Agung Si Huang tiba-tiba melihat ke arah kerumunan di samping dan berteriak dengan marah. Semuanya cepat dan hentikan orang ini. Namun menghadapi perintah Kaisar Si Huang, banyak ahli kuat yang hadir, semuanya tampak jelek, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Sebelumnya Qinchen tidak pernah mengendalikan pilar ruang ini. Semua orang bergegas masuk dan semua orang jatuh dalam sekejap mata. Dan sekarang pihak lain telah mulai mengendalikan formasi 9 arai terlarang gelap. Jika mereka naik, mereka mungkin akan mati tanpa tahu cara kembali. Siapa yang bersedia untuk melakukan hal untuk kematiannya sendiri? Hahaha, iblis Qinchen sangat perkasa. Di samping, Molly sangat gembira dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Tetapi kali ini dia belajar dari kesalahannya. Namun dia hanya gembira dalam hatinya dan tidak berteriak keras agar tidak menarik perhatian orang lain. Sialan, orang-orang sampah ini yang rakus akan hidup dan mati, kata Kaisar Si Huang. Wajahnya muram ketika dia melihat ini dan dia meraung dengan marah. Jangan berani melangkah maju. Tidakkah kamu tahu cara memanggil jejak Kaisar di dalam pikiranmu dan membiarkan proyeksi Kaisar di belakangmu untuk turun? Benar-benar biarkan anak ini berhasil, kalian semua akan dihukum berat, kata Kaisar Si Huang sangat marah. Mendengar ini semua orang saling memandang dengan wajah jelek. Sial, apakah Kaisar Si Huang ini terbelakang mental? Jika Anda memiliki tanda Kaisar Agung di pikiran Anda, apakah Anda akan masih membutuhkannya untuk memberi perintah? Proyeksi Kaisar Agung telah lama dipanggil. Orang-orang transenden yang diatur untuk berjaga di depan pilar meskipun mereka tidak lemah dalam kekuatan masing-masing, akan tetapi hampir tidak ada dari mereka yang menjadi pemimpin dan tidak ada tanda Kaisar di pikiran mereka. Bagaimanapun proyeksi Kaisar Agung di belakang mereka itu adalah kekuatan padat dari sumber asli Kaisar Agung. Jadi bagaimana semua orang bisa memilikinya? Melihat ekspresi semua orang, Kaisar Si Huang juga tahu bahwa dia terlalu naif. Mereka semua tidak akan memiliki jejak Kaisar dalam jiwanya. Namun dia bertanya-tanya dan tidak bisa untuk melihat ke langit yang jauh. Mengapa bajingan seperti Surah Daoju dan Hakim Raja Hantu belum datang ke sini? Sekarang setelah dia terjebak di dalam formasi, hanya Surah Daoju dan Hakim Raja Hantu yang datang dan mungkin bisa menghentikan mereka. Tapi ketika Kaisar Si Huang merasa cemas, Qinchen telah jatuh ke dalam kejutan yang tak berujung. Kekuatan ruang tingkat Kaisar, ternyata ini adalah kekuatan ruang tingkat Kaisar yang sebenarnya, kata Qinchen. Di pilar formasi, Qinchen menunjukkan keterkejutan. Rohnya menyatu dengan formasi ruang terlarang 9 meter. Seolah-olah dia berenang di lautan ruang yang luas, dengan panik menyerap kekuatan darinya. Jalan ruang adalah jalan asli Qinchen, dimulai dari benua Tianwu. Qinchen mengambil jurusan aturan jalan ruang yang memiliki kekuatan ruang, terutama setelah mendapatkan asal-usul Kaisar Miekong dan jantung ruang dari Kaisar Dewa Nisa. Dao ruang yang bersentuhan dengan Qinchen. Sebenarnya itu, Qinchen telah jauh melampaui kekuatan ruangnya di tingkat Kaisar biasa.